Aku pernah nanya sama Mas ya, kenapa orang belajar ngelucu? Kenapa orang belajar jadi komik? Mas jawab waktu itu. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa orang dengerin komik? Berarti kan ada sesuatu yang diharapkan bisa mengubah diri dia. Ketika sebelum dia datang ke Mensreya, dengan sesudah dia datang ke Mensreya, Mas Panji ngomong, harusnya ini ada sesuatu yang sih berubah pada kalian. Artinya semua informasi itu bertujuan cuma pada satu, mengubah orang. Transformatif. Buku itu menjadi berharga kalau dia bisa mengubah orang. Maka kita value satu buku lebih daripada buku yang lain, karena dia melakukan proses transformasi pada diri kita. Contoh ya Mas ya, mohon maaf. Ada banyak yang lo bilang sama aku, Harry Potter tuh ngubah hidup orang. Mungkin ya. Jadi lebih sering main sulap. Nah, tapi setidaknya dia merasa bahwa itu berpengaruh pada diri dia karena dia relate. Dia merasa hidup gue kayak Harry Potter. Hidup gue tuh kayak apa ya, loser. Sampai gue tahu ternyata gue masih bisa bermanfaat di sisi yang lain. Mungkin gue bukan bermanfaat di dunia, tapi di dunia sihir. Itu kan bagi dia. Tapi setiap orang mencari ceritanya sendiri-sendiri. Al-Quran itu fungsi yang tidak bisa didinai, adalah fungsi transformatif itu. Maka orang-orang bisa berdebat tentang siapa komik yang paling lucu di Stand Up Fest. Tapi orang nggak akan bisa berdebat kalau dia sudah merasa aku punya pengalaman khusus nih dengan orang ini karena materi dia mengubah hidup aku. Seperti tadi mereka bilang, ketika aku dengerin Panji ngomong, entah kenapa aku nggak jadi bunuh diri. Padahal Mas bahas apa waktu itu? Nggak ada, gue cuma pengen bilang kalau gue bisa bikin lo ketawa, gue bisa bikin lo ketawa lagi. Jadi bertahan untuk ketawa selanjutnya. Udah gitu dong. Coba. Bahkan nggak ada psikolog, itu teori psikologi, teori macam apa tuh Mas? Nggak tahu. Gue cuma ngomong. Tapi kan mereka, karena mereka merasa itu mengubah mereka, siapa kita untuk mendebat? Panji nggak ada teori psikolog, Panji nggak ada teori segala macam, tapi kan dia merasa perubahan itu pada diri dia. Nah, Al-Quran bagi sebagian besar orang yang sudah selesai dengan proses fitur itu adalah tadi. Cuma aku merasa bahwa Al-Quran mengubah aku aja. Nah, sehingga aku sekarang ketika ada orang nanya, yuk kita berdebat yuk. Kenapa Al-Quran lu pilih nggak yang lain? Aku bilang aku sudah nggak dalam proses itu sih. Aku sudah dalam proses kenapa Al-Quran tuh aku pilih karena dia bermanfaat buat aku. Karena dia mentransformasi diriku. Udah itu aja, selesai. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Quran di zaman dulu pada level yang orang-orang masif. Dan itu berlangsung terus sangat luas sekali dalam kemudian pengaruh yang permanen. Itu Al-Quran tuh. Dalam pengaruh yang permanen. Permanen. Maka ketika ada orang nanya, apa yang berubah setelah Arab memakai Al-Quran sebagai terus kemudian jalan hidup mereka? Pertanyaan yang lebih tepat adalah apa yang nggak berubah? Karena semuanya berubah.